Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ridwan Effendi. Saya merupakan penjabat wali kota Lubuk Linggau. Terhitung diresmikannya kota Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 yang diresmikan tanggal 17 Oktober oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bersama-sama 11 kota lainnya yang ada di resmikan pada bersamaan waktu itu. Dan pada tanggal 13 November, saya yang pada saat itu sebelumnya menjabat wali kota administratif berdasarkan Undang Nomor 7 2001 bahwa yang ditunjuk untuk menjadi penjabat diprioritaskan adalah wali kota administratif. Dan bersamaan dengan itu karena saya selaku wali kota administratif ditunjuk dan dilantik oleh Bapak Rosyan Arsad selaku Gubernur Sumatera Selatan untuk menjadi penjabat wali kota. Yang ditugaskan yaitu membentuk organisasi pemerintahan, mengisi personel di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai terpilihnya wali kota dan wakil wali kota yang definitif. Nah, tugas pokok pada waktu itu ialah untuk mengantarkan dipilihnya wali kota dan wakil wali kota administratif, wali kota dan wali kota otonom Kota Lubuk Linggau. Pada tanggal 12 Februari 2003, saya Ridwan Effendi waktu itu selaku penjabat wali kota mengundurkan diri karena ikut pencalonan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota periode 2003-2008. Untuk saat itu penjabatnya digantikan oleh saudara Iskandar Amri selama 1 bulan. Sampai saya dilantik, saya selaku wali kota terpilih bersama-sama Edi Saputra untuk yang dilantik tanggal 24 Februari 2003 oleh Bapak Syahrial Usman selaku Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu. Yang mana masa waktu jabatan kami bersama Edi Saputra 2003 sampai 2008. Jadi dengan keterbatasan pada waktu itu, dengan tenaga-tenaga yang terbatas, secara bertahap, secara semangat yang tinggi, tekad yang tinggi untuk mengisi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Lubuk Linggau pada saat itu. Alhamdulillah dengan keterbatasan itu terbentuklah pada waktu itu organisasi SKPD-nya dilengkapi dengan sampai ke kecamatan sampai kelurahan. Yang semula waktu itu pada waktu diresmikan Kota Lubuk Linggau itu terdiri dari 4 kecamatan, 36 kelurahan. Dengan berkembangnya, dengan dilihat di situasi kondisi, maka kami mekarkan kecamatan waktu itu dari 4 menjadi 8 kecamatan. Yaitu dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan, dari 36 kelurahan menjadi 72 kelurahan. Jadi tidak ada desa di Kota Lubuk Linggau pada waktu itu. Nah, dengan semakin dimekarkannya kelurahan, akan meningkatkan efektivitas daripada pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk melayani pembangunan kemasyarakatan di Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah waktu itu dapat berjalan dengan baik dan dengan keterbatasannya yang masih dibantu oleh Kabupaten Induk pada waktu itu, Kabupaten Musyarawat, kita dapat melaksanakan semuanya secara sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Yang mana prioritas kami laksanakan pembangunan pada waktu itu adalah fasilitas umum, jalan, listrik, dan air bersih. Itu kami lakukan, termasuk yang kedua, layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu dapat kami lakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti awalnya, kota terbentuk dengan hanya 2 SMA dan 2 SMK di Kota Lubuk Linggau waktu itu. Alhamdulillah sampai
akhir masa jabatan saya 2000 periode kedua itu dari 2 menjadi 9 SMA, SMP dari 8 menjadi 15. Tujuannya itu ada mendekatkan kepada masyarakat untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan juga melalui puskesmas-puskesmas yang ada. Nah, oleh karena itu pada waktu itu saya bersama Edi Saputra periode pertama 2000-2008 melaksanakan roda pemerintahan. Alhamdulillah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita program. Walaupun masih banyak yang belum terlaksana karena keterbatasan dana-dana yang kita harapkan. Saya berakhir 2008 bersama Edi Saputra. Saya mencalonkan kembali jadi wali kota untuk 2008-2013 bersama dengan saudara Prana Sohe yang saat ini menjabat wali kota Lubuk Linggau. Nah, yang belum kami laksanakan 2003-2008, kami lanjutkan dengan 2008-2013 bersama saudara Prana Sohe dengan dibantu seluruh jajaran yang ada di kota Lubuk Linggau dan seluruh masyarakat kota Lubuk Linggau. Karena tanpa dukungan daripada seluruh jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau dan seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau bersama-sama unsur Muspida waktu itu, ya tidak mungkin saya untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan seperti apa yang kita harapkan. Sehebat apapun kita, tanpa dukungan semua pihak, dukungan masyarakat, niscaya itu dapat kita capai. Alhamdulillah saya untuk periode kedua bersama saudara Prana Sohe yang sekarang jadi wali kota dapat melanjutkan mengisi pembangunan-pembangunan yang belum kita laksanakan di periode pertama dan juga yang belum kita programkan dapat kita programkan dan dapat kita laksanakan. Namun juga yang kita laksanakan tidak seperti apa yang kita harapkan. Seperti rumah sakit. Rumah sakit karena pada waktu itu rumah sakit daerah yang ada di Kota Lubuk Linggau itu tidak diserahkan oleh Kabupaten Induk, yang seyogyanya harus diserahkan karena itu fasilitas umum, tapi tidak diserahkan. Akhirnya kami mendapat amanah dari almarhum Bapak Haji Sueb Taman, yang mantan Bupati Musirawas, dan juga selaku Ketua Yayasan Rumah Sakit Siti Aisyah, menyerahkannya kepada saya selaku wali kota waktu itu 2000 di awal saya jabat wali kota. Dan alhamdulillah dengan saya dibantu oleh Dr. Sarip Abdullah dapat dengan tersendat-sendat dengan perjuangan keras oleh Dr. Sarip Abdullah dapat kita rasakan betapa manfaatnya rumah sakit itu saat ini, walaupun kita rasakan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, oleh karena itu saya perhatikan setelah usia Kota Lubuk Linggau memasuki 21 tahun, ya, 21 tahun ini, sudah banyak sekali dengan mengisi pembangunannya kemasyarakatan dan juga lain-lainnya yang berpihak kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh saudara Prana Sohe yang menjadi wali kota periode 2013-2018 bersama Sulaiman Kohar, dan sekarang dilanjutkan periode 2018 sampai 2023 yang akan datang. Ini saudara Prana Sohe dan Sulaiman Kohar sudah memasuki periode kedua. Alhamdulillah saya lihat sudah banyak sekali, apalagi dengan bersama-sama pada waktu kami periode kedua bersama-sama dengan Bupati Musirawas waktu itu Ridwan Mukti, itu yang untuk memperjuangkan bandara Silampari. Alhamdulillah dengan giginya waktu itu Ridwan Mukti selaku Bupati dengan bersama-sama kami Wali Kota Lubuk Linggau, merupakan transportasi udara yang sangat kita butuhkan. Alhamdulillah itu dapat merupakan menunjang daripada pengembangan pembangunan Kota Lubuk Linggau suatu kota otonom. Seperti kita ketahui, Kota Lubuk Linggau ini adalah kota perlintasan. Yang awalnya terbentuk Kota Lubuk Linggau ini
ya dengan fasilitas-fasilitas kota yang sangat minim, dengan perkembangan kota pada waktu itu, ya pada saat saya jadi wali kota sudah ada, tapi belum seperti sekarang ini. Hotel yang bintang 4 sudah ada, dan berkembangnya hotel-hotel lainnya, dan fasilitas rumah sakit baik yang pemerintah maupun swasta, dan pendidikan juga yang pemerintah maupun swasta, dan investasi-investasi lainnya sudah saya perhatikan. Dan sekarang luar biasa sekali Kota Lubuk Linggau, baik sarana pemerintahannya, hasil pembangunannya, dan pelayanan kemasyarakatannya sungguh luar biasa. Dan juga pendukung kota perlintasan kita perhatikan sangat luar biasa, karena Kota Lubuk Linggau mengandalkan jasa dari sektor jasa. Ya, kalau dari PAD tidak mungkin untuk dapat memperlancar atau memacu pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah dengan kemajuan yang sangat pesat dilakukan oleh saudara Prana Sohe dan Sulaiman Kohar ini, ya kita rasakan sekarang dan kita lihat, ya alhamdulillah cukup membanggakan. Dan semoga untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dan dirasakan oleh masyarakat sungguh luar biasa. Jadi pesan saya kepada masyarakat, tolonglah, bantulah, dukunglah pemerintahan yang saat ini dikomandoi oleh saudara Prana Sohe selaku wali kota, yang bersama dengan Sulaiman Kohar selaku wakil wali kota, dengan seluruh jajarannya bersama-sama masyarakat, untuk mengisi pembangunan-pembangunan yang masih dibutuhkan, yang perlu diisi dengan skala prioritas yang berpihak kepada masyarakat. Tapi kita tidak melupakan pembangunan iman dan takwanya. Karena kalau kita pembangunan fisik tidak kita imbangi dengan pembangunan iman dan takwa, maka kita akan terasa akan kurang baik. Tapi dari dulu kita rasakan dan sampai saat ini kita perhatikan pembangunan fasilitas keagamaannya sungguh luar biasa. Dan juga masyarakatnya juga di dalam hal untuk melaksanakan meningkatkan bidang keagamaannya sungguh luar biasa. Dari 72 kelurahan ini, pada saat saya masih jabat wali kota waktu periode pertama, masjidnya saja sudah hampir 150 lebih. Musolanya ada 113, dan sekarang mungkin sudah banyak sekali. Karena itu, dan itu bukan pada saat saya bukan uang dari pemerintah waktu itu, adalah swadaya daripada masyarakat. Dan pada saat saya waktu itu tidak diperkenankan adanya mintaan dengan masyarakat melalui celengan-celengan masjid yang di pinggir jalan dan sebagainya. Kita bangun, kita ciptakan adalah dengan melalui kesadaran masyarakat untuk bersedekah, berzakat, berinfak. Alhamdulillah dapat kita laksanakan. Nah, saya ucapkan selamat Kota Lubuk Linggau dengan telah usianya 21 tahun ini, dengan pada saat ini kepemimpinan saudara Prana Sohe dengan Sulaiman Kohar di periode kedua, kiranya di sisa yang tinggal beberapa tahun di kepemimpinannya ini dapat lebih signifikan lagi untuk pembangunan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, keagamaan, dan khususnya juga pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Semoga pada saatnya nanti dengan perkembangan Kota Lubuk Linggau ini, siapapun nantinya jadi wali kota dan wakil wali kota, tetap komitmennya untuk meningkatkan pembangunan di Kota Lubuk Linggau yang berpihak kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau. Saya selaku wali kota pertama mulai berdirinya Kota Lubuk Linggau, dan saya minta maaf dulu mungkin masih banyak kekurangan, banyak kekeliruan, tapi bukan itu unsur kesengajaan, tapi adalah merupakan suatu keterbatasan yang kami miliki, dan sesuai dengan mulai berdirinya Kota Lubuk Linggau sebagai kota otonom. Dan sekarang dengan usianya 21 tahun ini, semoga dengan tenaga-tenaga yang handal dan tingkat pendidikan yang luar biasa,
diharapkan akan lebih baik, lebih maju, lebih berkembang sesuai dengan harapan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dirgahayu Kota Lubuk Linggau. Semoga di bawah kepemimpinan Saudara Prana Sohe dan Sulaiman Kohar, Kota Lubuk Linggau lebih maju, baik pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan. Dirgahayu Kota Lubuk Linggau. Linggau bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.